Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Dianti Manulang dengan NIM 08011282823053. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan program mengenai memindahkan array. Jadi di sini konsepnya ada isi array A sama isi array B, di mana akan dipindahkan ke array C dan D. Array C ini isinya itu yang ada di A tetapi tidak ada di B, dan untuk yang D ini yang ada di B tetapi tidak ada di A. Untuk isi dari array A dan B ini, kita akan masuk ke programnya, bagaimana cara menginputnya dan bagaimana cara memindahkannya. Baiklah, di sini tentunya kita sudah menyiapkan header kode blok C++, yaitu include iostream using namespace std dan in main. Kemudian, di sini kita menggunakan beberapa variabel, yaitu ada I, J, U, M, A ke 100 yang dimana berbentuk array, B juga berbentuk array, C juga berbentuk array, D juga berbentuk array, Z, A sama dengan 0, X sama dengan 0. Jadi A ini kan udah kita pakai ya tadi di sini, tetapi perlu diingat kembali bahwa C++ itu bersifat case sensitif, di mana huruf kapital dan huruf kecil itu berbeda. Kemudian eh, beberapa variabel ini bertipe data integer. Baik, untuk kita memasukkan nilai dari si array A dan B, di sini kita sudah menginput nilai U, di mana si out masukkan nilai N, yaitu kita inisialisasi dengan huruf U. Ketika kita sudah memasukkan nilai U, kita masuk ke for. For I sama dengan 0, I lebih kecil daripada U, I plus plus, Cin AI. Jadi ketika nilai I-nya ini lebih kecil daripada U, kita akan menginput nilai dari AI. Kemudian setelah kita input nilai AI, kita masuk ke I plus plus. Begitupun seterusnya akan terus berulang hingga nanti I lebih kecil daripada U itu bernilai salah, dia akan masuk ke cout yang masukkan nilai M. Di mana masukkan nilai M, setelah kita input nilai M, masuk ke perulangan for I sama dengan 0, I lebih kecil daripada M, I plus plus. Begitu juga, sama seperti yang tadi, kita masukkan nilai BI ketika I-nya lebih kecil daripada M itu bernilai benar. Dan setelah kita masukkan nilai BI, kita masuk ke I plus plus. Setelah I plus plus, dia akan ke I lebih kecil daripada M. Ketika I lebih kecil daripada M ini bernilai salah, dia akan masuk ke for I sama dengan 0, I lebih kecil daripada U, I plus plus. Jika nilai I kecil daripada U ini bernilai benar, maka dia akan mendeklarasikan bahwa nilai Z itu sama dengan 0, masuk ke perulangan for J sama dengan 0, J lebih kecil daripada M, J plus plus. Ketika J lebih kecil daripada M ini bernilai benar, dia akan mengeksekusi if AI tidak, di sini kan ada tanda seru dan sama dengan ya. Jadi ini artinya tidak sama dengan. Kalau ada tanda seru sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Jadi ketika nilai AI tidak sama dengan BJ, kita akan mengeksekusi J++. Jadi J di sini kan tadi bernilai 0. Tetapi kalau misalnya if ini bernilai benar, nilai J itu bertambah. J++ itu sama saja dengan J sama dengan J plus 1. Jadi nilai J pertama 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ketika sudah kita eksekusi nilai J++, kita akan masuk ke J++. Setelah Z++, kita ke J++, dan ketika J-nya ini bernilai benar, dia akan tadi mengeksekusi yang ini. Tetapi ketika if-nya ini bernilai salah, dia akan langsung masuk saja ke J++. Jadi tidak ada dieksekusi yang Z++. Tetapi ketika J-nya yang bernilai salah, dia akan langsung masuk ke if Z sama dengan M. Jadi kalau misalnya ada sama dengan M, jadi misalnya nilai Z-nya itu artinya sama dengan. Jadi nilai ketika Z-nya itu bernilai sama dengan M, maka dia akan mendeklarasikan bahwa nilai CA
adalah sama dengan AI dan A++. Setelah itu, setelah if-nya ini dieksekusi, maka dia masuk ke I++. Nah, I++ dia akan ke I lebih kecil daripada U. Ketika I lebih kecil daripada U ini bernilai salah, dia akan ke Cout C. Dia akan mencetak C, dan ketika C-nya ini sudah dicetak, dia akan masuk ke perulangan for I sama dengan 0, I lebih kecil daripada A, I++. Nilai A ini kita dapat dari yang A++ ini. Jadi nilai A terakhir di sini akan dieksekusi di for yang I sama dengan 0, I lebih kecil daripada A. Kemudian dia akan mencetak nilai CI. CI dan spasi. Ini dibuat kayak gini. Kosong. Kosong itu kayak spasi gitu. Kemudian I++. Ketika nilai I lebih kecil daripada A ini bernilai salah, dia akan mendeklarasikan bahwa nilai A itu lebih kecil daripada 0. Nilai A itu adalah 0. Untuk dia akan dieksekusi di for yang ini. For I sama dengan 0, I lebih kecil daripada M, itu bernilai benar, maka dia akan mendeklarasikan Z sama dengan 0. Ini sama saja seperti yang tadi ini. Kemudian hingga nanti sampai akhirnya I lebih kecil daripada M ini bernilai salah, dia akan ke Cout garis miring ND. Ini bukan garis miring deh. Ini artinya N-line. Jadi N-line itu fungsinya itu sama saja seperti enter. Jadi nanti dia susunannya itu ke bawah, tidak ke samping ataupun berdempetan. Setelah itu dia akan mengeksekusi for I sama dengan 0 I lebih kecil daripada A, Cout DI. Jadi ini tuh untuk mencetak nilai dari DI. Ketika nilai I lebih kecil daripada A ini bernilai salah, maka program pun selesai. Kita coba runningkan programnya. Jadi di sini kita masukkan nilai N-nya itu ada 4. Berapa ya? Nah, kita masukkan nilai N itu ada 5, maka kita masukkan ada 5 angka, yaitu 1, contoh saja nih ya, 1, 3, 7, 8, 10. Nah, kalau yang M itu atau array, ini N ini untuk nilai isi dari array A. Nah, kalau yang M ini nilai dari array B, isi dari array B. Ini ada 4 kita buat. Isinya itu ada 1279. Ada 1279. Jadi di sini nilai C itu adalah 3, 8, 10. Karena nilai dari C itu kan yang ada di A tetapi tidak ada di B. Jadi yang ada di A itu kan ada 3, 7, 10. Kenapa nilai dari si 1 dan 7 itu tidak diikutkan karena dia ada di array B. Begitu juga dengan D yang tidak ada di A tetapi ada di B, yaitu nilai dari 2 dan 9 karena nilai 1 dan 7 itu ada di array A. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai program dari memindahkan array A ke array C dan array B ke array D dengan dengan syarat yang ditentukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.